bahwa syariat poligami dengan batasan 4 ini merupakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang dibolehkan oleh Allah, jadi tidak boleh dibenci. Siapa yang membenci, maka kalau dia sadar dan faham kalau itu syariat Allah tapi tetap dia benci, bisa jatuh ke dalam kekufuran. Karena syariat Allah kok dibenci. Seperti orang membenci sholat, syariat sholat, itu syariatnya Allah, orang benci, bisa jatuh ke dalam kekufuran. Allah menyebut-nyebut salah satu ciri orang munafik itu adalah benci hukum Allah, benci syariat Allah. Quran mengatakan dzalika bi'annahum karihu ma anzalallahu. Hal yang demikian itu karena mereka itu benci, mereka itu orang munafik benci ma anzalallah, terhadap apa yang Allah turunkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kaum muslimin, jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang saya hormati rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita kembali diberikan kesempatan, diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga malam hari ini kita kembali bisa bersama-sama mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mengkaji tafsir Al-Qur'an Al-Karim. Malam hari ini insyaallah kita lanjutkan Quran surat An-Nisa ayat yang ketiga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. اللهم ارحمنا بالقرآن. Wa in khiftum, dan jika kalian khawatir, mengkhawatirkan terhadap diri kalian sendiri, khawatir alla tuqsitu, kalian tidak bisa berbuat adil, tidak bisa berlaku adil fil yatama, pada anak-anak perempuan yatim. Fankihu, maka nikahilah oleh kalian ma tabalakum minan nisa. Ma tabalakum, siapa saja yang baik bagi kalian, minan nisa'i, dari kalangan wanita, masna, dua-dua, wasulasa, dan tiga-tiga, waruba'a, dan empat-empat. Fa in khiftum, jika kalian khawatir
tidak bisa berbuat adil di antara istri-istri. Fa in khiftum, jika kalian khawatir alla ta'dilu, kalian tidak bisa berbuat adil di antara istri-istri, fawahidatan, maka nikahilah satu orang wanita saja. Au ma malakat aimanukum, atau apa yang tangan kalian memilikinya, yakni budak-budak kalian. Zalika adna alla ta'ulu, hal itu adna, akan lebih mendekatkan kalian, alla ta'ulu, untuk tidak berbuat zalim kepada kaum wanita. Kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah. Pada ayat yang ketiga dari Quran surat An-Nisa ini, ketika kita sekilas membaca antara sebuah syarat, yakni jika kalian takut berbuat tidak adil dalam anak-anak yatim, dengan jawabannya, yakni maka nikahilah siapa saja dari kaum wanita, dari kalangan wanita yang kalian inginkan. Ini seperti tidak nyambung. Apa hubungannya antara takut berbuat tidak adil pada anak-anak yatim dengan perintah menikahi wanita-wanita yang diinginkan, yang bisa berjumlah dua istrinya, atau 3 atau 4? Apa hubungannya? Nah, kalau kita mengkaji atau membaca ya sekilas, atau kita membaca terjemah begitu saja tanpa mengetahui siyakul ayat, tanpa mengetahui ayat ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam konteks apa, maka tentu saja kita tidak paham ini maksud ayat apa. Jika kalian khawatir tidak bisa berbuat adil pada anak yatim, nikahilah kaum wanita yang kalian inginkan, 2, 3, atau 4. Apa hubungannya? Nah, kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah, tentu ketika kita membaca ayat-ayat sebelumnya, kita akan paham konteks ayat ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjaga dan melindungi anak yatim agar mereka tidak terzolimi. Sebagaimana ayat yang kedua, Quran mengatakan wa atul yatama amwalahum wala tatabaddalul khabitha bittayyib wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum innahu kana huban kabira. Yang mana ayat 2 ini pada intinya Allah Subhanahu wa taala melarang melakukan kezaliman terhadap anak yatim, khususnya kezaliman yang berkaitan dengan harta mereka, mengambil harta mereka, mengurangi harta mereka, atau yang semacam dengan itu. Nah, kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah, pada ayat yang ketiga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang satu masalah, yaitu bahwa ketika ada anak-anak perempuan yatim, lalu dia diasuh atau diriayah, ya, diasuh atau kemudian diriayah, dijaga, diasuh oleh keluarga yang masih memiliki hubungan kekerabatan mereka, masih memiliki hubungan kekerabatan dengan anak-anak yatim tadi, anak-anak perempuan yatim tadi. Sementara itu, orang yang mengasuh anak yatim ini, perempuan yatim ini, halal untuk menikahi anak yatim ini. Maka bagaimana hukumnya? Bolehkah
menikahi anak yatim tersebut. Misalnya panjenengan punya sepupu. Sepupu itu artinya anaknya Pak D atau anaknya Pak Le. Itu tidak mahram bagi panjenengan, bukan mahram bagi panjenengan, tetapi masih punya hubungan kekerabatan. Nah, misalnya Pak D panjenengan itu meninggal dunia, lalu anak ini, anak yatim yang masih yatim, anak perempuan yang masih yatim ini, kemudian satu-satunya keluarga adalah panjenengan yang menjadi pihak yang berwajib untuk menjaga, untuk mengasuh, untuk membesarkan dan melindungi anak yatim perempuan ini. Nah, maka panjenengan tentu punya kewajiban untuk menjaga, meriayah, melindungi anak dari Pak D atau Pak Le panjenengan ini, alias sepupu panjenengan. Nah, ketika anak yatim ini perempuan sudah beranjak dewasa, bolehkah panjenengan menikahinya? Jawabannya boleh, karena dia adalah tidak mahram dengan panjenengan. Nah, dalam tradisi bangsa Arab pada waktu itu biasa terjadi seperti itu, yakni dulunya si anak ini adalah anak perempuan yatim, lalu ketika beranjak dewasa dia dinikahi oleh laki-laki yang ketika dia masih yatim, laki-laki ini merawatnya, menjaganya. Nah, ini terjadi biasa. Tapi ada kecenderungan. Nah, tapi ada kecenderungan anak-anak yatim ini akan dinikahi oleh sepupunya tadi dengan tanpa memberikan maharnya secara sempurna, atau tidak memberikan hak mahar sama sekali. Begitu maknanya. Nah, sehingga makna ayat ini adalah wa in khiftum, jika kalian, wahai orang-orang yang ingin menikahi anak-anak yatim perempuan yang sebelumnya berada di dalam pengasuhan kalian, khawatir Allah tuksitu, khawatir tidak bisa berbuat adil dalam memberikan mahar, ada kecenderungan untuk tidak memberikan mahar secara sempurna, atau mungkin bahkan tidak memberikan mahar sama sekali, maka itu terjadi sebuah kezaliman terhadap seorang wanita, maka jangan nikahi mereka, jangan nikahi anak-anak yatim itu, karena terjadi kekhawatiran tidak bisa berbuat adil dalam memberikan mahar. Lah terus kalau begitu nikah dengan siapa? Kalau begitu ya terserah. Quran mengatakan fankihu ma tabalakum minan nisa'i, silahkan nikahi wanita-wanita lain yang bukan anak-anak yatim tadi, yang kalian anggap baik bagi kalian, anggap cocok bagi kalian. Nah, tentu sesuai dengan hukum-hukum yang lain ya, syaratnya harus muslimah, seorang muslim. Nah, ini hal lain. Ini disebutkan atau dijelaskan di dalam ayat-ayat yang lain. Nah, kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah. Jadi berarti ayat ini bicara tentang persoalan di mana bangsa Arab pada waktu itu merawat ya salah seorang laki-laki atau seorang laki-laki mengasuh seorang anak perempuan yatim. Lalu ketika anak perempuan yatim ini beranjak dewasa, dinikahinya sendiri. Nah, secara hukum Islam ya boleh-boleh saja sepanjang memang tidak ada hubungan mahram, meskipun itu masih kerabat tapi bukan mahram. Tapi ada kecenderungan jika itu adalah anak-anak yatim yang dulunya diasuh sendiri, maka ada kecenderungan tidak diberikan maharnya secara sempurna, atau bahkan tidak diberi mahar sama sekali. Nah, oleh karena itu maka Allah memperingatkan, jika kalian khawatir hal itu, maka jangan nikahilah anak-anak yatim itu.
Terus nikahi siapa? Ya silahkan nikahi wanita-wanita manapun, siapapun yang kalian anggap cocok bagi kalian. Nah, ini makna dari ayat wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma tabalakum minan nisa. Nah, dari sini kita menjadi paham, oh jadi hubungannya adalah seperti ini. Sehingga ketika kita kaitkan dengan ayat 1 dan ayat 2 dari Quran surat An-Nisa ini, sebenarnya Allah masih berbicara tentang persoalan menjaga haknya kekerabatan. Jangan sampai atas nama kekerabatan justru ada kezoliman terhadap kerabatnya sendiri. Allah dulur dewe, itu justru tidak boleh. Melakukan kezoliman terhadap saudara sendiri itu jauh malah tidak boleh. Jangan sampai kemudian kita mengambil hartanya kaum kerabat kita atau orang-orang yang masih memiliki hubungan kekerabatan dengan kita dengan alasan alah dulur dewe ora apa-apa. Justru tidak boleh. Meskipun itu kakak kita sendiri, meskipun itu paman kita sendiri, meskipun itu kaum kerabat kita sendiri, harta mereka adalah harta mereka, tidak boleh kita ambil dengan cara yang zalim tanpa ridho mereka. Tidak boleh kita berdalih di bawah hubungan kekerabatan dengan mengatakan Allah dulur dewe, Allah sedulur dewe ora apa-apa. Itu justru tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena urusan harta ini kalau tidak dilakukan dengan cara yang benar, tidak diatur dengan aturan yang benar, secara umum dan fakta di masyarakat itu banyak, justru menyebabkan perpecahan di antara kekerabatan. Betapa banyak saudara yang awalnya baik-baik saja, akur ketika masih ada orang tuanya, tapi ketika sudah ditinggal mati oleh orang tuanya, kemudian warisannya tidak dilakukan dengan cara yang benar dalam pembagiannya, menyebabkan persoalan di antara keluarga tersebut, berantem atau cekcok, bahkan bisa sampai hilangnya nyawa. Itu terjadi. Nah, kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahimahullah. Jadi konteks ayat wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma tabalakum minan nisa, ini sebenarnya bicara tentang apa? Bicara tentang kewajiban menjaga hak-hak hartanya kaum kerabat. Jangan sampai atas dasar alasan masih ada kekerabatan justru digunakan untuk menzolimi dalam hartanya. Termasuk tadi ada kerabat yang yatim, dia perempuan, diasuh sebelumnya lalu dinikahi atas dasar bahwa itu adalah kerabat sendiri, dia yatim lalu tidak diberikan mahar dengan semestinya. Nah, ini konteks ayat wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma tabalakum minan nisa. Kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahimahullah. Nah, terkait dengan persoalan pernikahan, tentu saja sudah maklum sebelum turunnya ayat ini bahwa pernikahan itu sudah disyariatkan oleh Allah. Itu sudah maklum. Sudah maklum. Ayat-ayat dalam Quran surat Al-Baqarah yang sebelumnya sudah pernah kita kaji, yang turun lebih awal daripada Quran surat An-Nisa, sudah banyak memberikan penjelasan tentang persoalan pernikahan, bahkan sampai persoalan larangan menikahi wanita-wanita musyrikah, larangan menikahi wanita-wanita kafir, seperti itu. Artinya persoalan pernikahan, hukum-hukum nikah itu sudah turun sebelum ayat Quran surah An-Nisa ayat 3 ini turun. Jadi ayat ini sebenarnya tidak sedang bicara secara spesifik tentang hukum pernikahan, begitu. Tapi justru bicara tentang persoalan jangan sampai ada kezoliman terhadap kaum kerabat, termasuk adalah khususnya adalah anak-anak perempuan yatim yang dulu
dirawat sendiri, diasuh sendiri, lalu dinikahi, tapi tidak diberikan maharnya secara sempurna dengan alasan alah dulur dewe atau kerabat sendiri. Kaum muslimin jamaah Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah. Ini tentang makna ayat ini. Nah, akan tetapi keunikan Al-Quran dan kehebatan Quran, ketika dia bicara satu topik, di saat yang lain dia itu bisa bicara topik yang berbeda dalam satu ayat. Apa itu di dalam ayat ini? Quran bicara topik tentang pernikahan yang kita sebut dengan poligami atau ta'addud. Tentang persoalan pernikahan secara umum sudah disinggung di dalam ayat-ayat sebelumnya, yaitu ayat-ayat dalam Quran surah Al-Baqarah yang sudah pernah kita kaji. Tapi di dalam ayat ini, ketika Allah menyinggung tentang pernikahan yang berpotensi melakukan kezoliman, yaitu nikahi anak yatim yang diasuh sendiri, lalu Allah perintahkan untuk menikahi wanita di luar anak-anak yatim tadi, Allah secara langsung menjelaskan tentang topik yang lain, yaitu topik tentang ta'addud atau bahasa kita poligami. Dulu di kalangan bangsa Arab dan juga bangsa-bangsa yang lain, yang namanya ta'addud, poligami, itu sesuatu yang sudah biasa, tidak celah. Kalau sekarang ada opini yang namanya poligami itu celah, itu kan opini dari barat, opini dari masyarakat barat, ketika masyarakat barat itu gagal menjalankan hubungan keluarga dengan aturan mereka. Ketika masyarakat barat menganut faham kebebasan, kesetaraan antara konsep, ya, kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, musawah bainar rijal wan nisa, kesetaraan gender, emansipasi, feminisme dan kawan-kawan, justru barat ini gagal melindungi hak-haknya perempuan, gagal melindungi perempuan. Nah, lalu kemudian muncul sebuah gerakan bahwa kezaliman perempuan itu terjadi karena perempuan ini tidak diberikan haknya, tidak macam-macam, sampai akhirnya menuduh juga bahwa poligami itu bagian dari menzalimi perempuan. Di saat yang sama, barat mengkampanyekan hubungan yang bersifat bebas, di mana hubungan yang bersifat bebas, kaum laki-laki bisa, mohon maaf, meniduri banyak wanita dan tidak pernah ada tanggung jawab. Tapi itu dianggap baik-baik saja oleh kaum barat. Sementara Islam membolehkan poligami dengan batasan yang nanti akan kita jelaskan, dan memberikan kewajiban sebagaimana ketika seorang laki-laki tidak berpoligami. Tidak ada bedanya kewajiban seorang ayah, dia punya istri satu dengan punya istri lebih dari satu, dari sisi kewajiban memberikan nafkah, kewajiban mendidik anak-anaknya, kewajiban memberikan segala hal yang dibutuhkan oleh keluarganya. Tanggung jawabnya sama, kurang lebih seperti itu. Nah, kaum muslimin jamaah Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah. Jadi ayat ini selain bicara tentang persoalan pencegahan kezaliman terhadap anak-anak yatim tadi yang dinikahi, atau kezaliman terhadap kaum kerabat sendiri agar tidak terputus hubungan kekeluargaan, ayat ini juga bicara tentang masalah ta'addud atau masalah poligami. Tadi kita sampaikan bahwa di kalangan bangsa Arab dan bangsa-bangsa yang lain sudah biasa seorang laki-laki memiliki istri lebih dari satu, itu biasa. Orang terkenal di Indonesia, sebut saja namanya Bung Karno, itu istrinya banyak. Bagi masyarakat Indonesia sebelum kena paham feminisme, paham barat yang lain, poligami itu baik-baik saja, nggak ada masalah. Dulu mbah-mbah kita yang poligami ya baik-baik saja, tidak pernah ada sebuah
huru hara dalam artian dianggap sebagai sebuah keburukan. Bangsa Arab dulu juga begitu, dan semua bangsa sudah menjadi tradisi mereka bahwa kaum laki-laki itu punya istri lebih dari satu. Itu sudah biasa dari dulu sampai sekarang. Nah, baru terjadi anggapan buruk terhadap poligami ketika Barat ini mengkampanyekannya. Anti terhadap poligami, dianggap itu menyakiti perempuan, dianggap itu menzalimi perempuan, dan lain sebagainya. Kaum muslimin jamaah Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah. Nah, sebelum saya lanjutkan terkait dengan persoalan poligami, kaitannya dengan sejarah, lalu bagaimana Islam bicara tentang itu. Nah, perlu kita sampaikan bahwa terkait dengan persoalan poligami ini, ya, perasaan manusia itu tidak bisa dijadikan patokan dalam penilaian baik atau buruk. Jadi manusia itu tidak bisa menilai perkara baik atau buruk semata-mata berdasarkan akalnya atau berdasarkan perasaannya. Oleh karena itu maka kita sering menjumpai satu peristiwa, tapi orang punya sudut pandang yang berbeda. Ini menunjukkan bahwa manusia tidak bisa memutuskan sebuah perkara itu baik hakikatnya atau buruk hakikatnya. Itu biasa. Ada kasus tertentu, maka opini sebagian masyarakat itu hukumannya yang cocok adalah hukuman mati. Nanti yang lain mengatakan, oh tidak sesuai dengan hak asasi manusia. Yes, begitu manusia. Maka wajib dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang maha mengetahui segalanya. Kaitannya dengan hukum mutlak harus kembali kepada syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak boleh kembali kepada perasaan atau kembali kepada akal manusia, karena akal manusia tidak akan bisa memutuskan mana yang baik dan mana yang buruk, karena manusia terpengaruh oleh lingkungan, terpengaruh oleh latar belakang, terpengaruh oleh banyak hal. Kaum muslimin jamaah Bapak Ibu yang saya hormati rahimahullah. Nah, kembali kepada persoalan poligami ini. Ketika bangsa Arab dan bangsa-bangsa yang lain sudah punya tradisi poligami ini, Islam justru datang memberikan rambu-rambu. Islam tidak melarang poligami, membolehkan poligami, tetapi Islam menetapkan hukum-hukum yang berkaitan dengan poligami. Apa diantaranya yang disebut di dalam Quran ini adalah tahdid, persoalan pembatasan. Kalau dulu bangsa Arab dan bangsa-bangsa yang lain ketika mereka berpoligami tidak ada batasan. Ada yang menikahi sampai 10 wanita, ada yang menikahi lebih dari itu atau kurang dari itu, tidak pernah ada batasan. Tapi Islam memberikan batasan, yaitu berapa? Maksimal 4. Quran mengatakan masna, dua-dua, artinya per orang silahkan nikah 2. Kalau tidak cukup, silahkan lagi per orang nikah 3, per laki-laki nikah 3. Kalau merasa belum cukup lagi, silahkan per laki-laki nikah 4. Itu maknanya masna wa sulasa wa ruba. Jadi bukan 9, 2 tambah 3 tambah 4 9, bukan, keliru itu. Sama dengan mengatakan ini ada roti 1 kardus nih, nggak tahu jumlahnya berapa, ya kira-kira ya sekian lah ya, misalnya seperti itu. Tolong bagikan kepada jamaah 2-2. Mananya per orang dapat 2. Nanti kalau lebih tambahi 1 lagi 3-3. Kalau masih lebih lagi tambahi 1 lagi 4-4. Jadi bukan berarti mana yang per orang dapat 9, bukan. Tapi mana yang per orang maksimal 4. Begitu maknanya. Kaum muslimin jamaah Bapak Ibu yang saya hormati rahimahullah. Nah, bagi orang yang ngerti bahasa Arab, ini disebut dengan namanya adat ma'dul. Adat ya, yaitu sebuah isim atau kata yang menunjukkan hitungan. Yang mana hitungan ini menunjukkan mana tikror, mana pengulangan. Jadi kalau orang
Jawa atau orang Indonesia mengatakannya dua-dua. Maknanya bukan 4, dua-dua itu bukan 4. Tapi dua-dua itu artinya per orang kasih 2, begitu. Ini tolong bagikan rotinya dua-dua ya. Nah, bukan berarti mana ya? 4. 2 tambah 2 berarti 4. Bukan begitu. 2, 2, 3, 3, 4, 4. Bukan berarti 9. Nah, maknanya apa? Pengulangan. Jadi 2-2 itu bukan per orang dapat 4, bukan, tapi per orang dapat 2. Kalau nggak cukup, kalau masih cukup 3-3. Kalau masih cukup 4-4. Nah, dalam bahasa Arab diungkapkan dengan kata masna, itu artinya 2-2. Kalau isnain itu 2. Kalau Quran misalnya mengatakan fankihu ma tabalakum minan nisa'i isnaini wa salasah wa arba'ah, maka maknanya 9. Tapi Quran mengatakan bukan isnaini 2, wa salasah dan 3, wa arba'ah dan 4, artinya 9, bukan. Tapi Quran mengatakan masna, artinya 2-2, wa sulasah 3-3, wa ruba'ah dan 4-4. Sehingga menurut Islam, dan ini sepakat seluruh kalangan ulama, tidak ada perbedaan. Kalau toh ada, itu perbedaan tidak dinilai sama sekali, bahwa batasan poligami itu 4 maksimal. Apa hikmahnya? Wallahu a'lam. Ya, tidak ada yang tahu secara persis. Yang jelas Allah menetapkannya 4 berdasarkan ayat dalam surat An-Nisa ayat 3 ini, juga berdasarkan sebuah hadis riwayat Imam Bukhari, di mana ada salah seorang bernama Ghailan. Dia masuk Islam sementara dia punya istri 10 orang wanita waktu itu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Ghailan, ikhtar minhunna arba'an, pilihlah dari 10 itu arba'an, 4 wanita saja. Kemudian sisanya ceraikan. Mananya ya diceraikan. Jadi maknanya berarti maksimal adalah 4. Kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah. Terkait dengan hukum poligami ini tentu panjang. Artinya apa hak-haknya, apa kewajiban seorang suami terhadap para istrinya atau masing-masing istrinya. Nah, ini dibahas di dalam kitab-kitab fikih. Siapa yang ingin poligami tentu saja wajib untuk tahu fikihnya poligami. Nah, yang ingin saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini, bahwa syariat poligami dengan batasan 4 ini merupakan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, perkara yang dibolehkan oleh Allah, jadi tidak boleh dibenci. Siapa yang membenci, maka kalau dia sadar dan faham kalau itu syariat Allah tapi tetap dia benci, bisa jatuh ke dalam kekufuran, karena syariat Allah kok dibenci. Seperti orang membenci sholat, syariat sholat itu syariatnya Allah, orang benci, bisa jatuh ke dalam kekufuran. Allah menyebut-nyebut salah satu ciri orang munafik itu adalah benci hukum Allah, benci syariat Allah. Quran mengatakan dzalika bi'annahum karihu ma anzalallahu. Hal yang demikian itu karena mereka itu benci, mereka itu orang munafik benci ma anzalallah, terhadap apa yang Allah turunkan. Jadi seorang muslim haram, bahkan bisa jatuh ke dalam kekufuran ketika dia membenci salah satu syariat Allah yang jelas-jelas sebagai bagian dari syariat Allah. Kalau dia benci sebagai sebuah syariat, loh, kan wajar, normal. Kalau seorang wanita misalnya ditawari suaminya, Bu, saya mau poligami, kira-kira responnya bagaimana? Janganlah Pak, gitu ya. Misalnya seperti itu. Apakah itu dosa? Enggak dosa. Yang dosa itu adalah penolakan terhadap halalnya poligami. Itu dosa dan bahkan bisa kufur. Tapi ketika seorang istri menolak dipoligami bukan karena benci syariat Allah, tapi karena cemburunya, karena sayangnya atau cintanya sama suaminya, atau karena faktor-faktor yang lain, bukan karena faktor benci terhadap syariat, maka tentu tidak berdosa.
Tapi tidak ada hak bagi seorang wanita untuk melarang dan menghalangi suaminya melakukan poligami. Kewajiban suami menafkahi, membimbing, dan berbuat adil di antara istri-istrinya dalam nafkah, tempat tinggal, dan dalam perlakuan yang sifatnya lahiriah. Nah, kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahimahullah, jadi berbeda antara respon alamiah seorang wanita sebagai wanita, dia tidak mau dipoligami karena dia cinta sama suaminya, bahasanya tidak mau berbagi, kira-kira seperti itu. Ini respon alamiah, tidak berdosa. Seperti halnya kita, misalnya panjenengan tidak suka dengan makanan tertentu, sebut saja misalnya sebagian orang tidak suka dengan jengkol. Saya kalau makan jengkol itu enek gitu kan, seperti itu. Tapi panjenengan meskipun enek dengan jengkol, tidak suka dengan jengkol, tidak boleh tidak suka dengan syariat bahwa Allah membolehkan jengkol. Karena nggak ada yang mengharamkan jengkol, nas yang mengharamkan jengkol nggak ada. Jadi boleh secara hukum syara makan jengkol. Sehingga kalau jenengan itu lihat orang makan jengkol kok benci, melihat orang jualan jengkol terus jenengan benci, ini berarti ada masalah jenengan dengan syariat halalnya jengkol. Kalau jenengan nggak makan jengkol, silahkan. Itu alamiah dari pilihan panjenengan, bukan karena jenengan anti bolehnya jengkol. Nah, kalau seorang wanita tidak mau dipoligami karena tadi faktor-faktor manusiawi, faktor-faktor yang sifatnya alamiah, ya karena dia nggak mau berbagi sama orang lain, karena cintanya kepada suaminya, karena cemburunya dan lain-lain, ini faktor alamiah, wajar, tidak berdosa, wajar. Tetapi kalau kemudian seorang wanita ini, bisa juga seorang laki-laki, melihat orang poligami itu kok benci, melihat ada orang menikah lagi itu kok benci, ketika ada seorang perempuan menikah dengan seorang laki-laki yang sudah punya istri, ya, dan itu dilakukan secara sah, secara hukum sah, lalu dia menganggapnya itu pelakor, seperti itu ya, dianggap itu sebuah kejahatan. Nah, ini bencinya bukan benci sifatnya alamiah seperti kita benci terhadap jengkol tadi, tapi bencinya secara ideologi. Ada pemikiran yang merasuki dia sehingga dia nggak dipoligami, apa hubungan dia dengan orang yang poligami, tapi dia benci terhadap poligami. Berarti mungkin dia kena feminisme, mungkin dia kena emansipasi, mungkin dia kena pemikiran-pemikiran barat yang lain yang menentang poligami sebagai sebuah syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini berbeda, jadi harus dibedakan antara tidak mau dipoligami dengan benci terhadap poligami sebagai sebuah syariat Allah. Kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahimahullah. Jadi ini penting saya sampaikan agar tidak terjadi kekeliruan, agar tidak terjadi masalah pada diri kita. Sebab kalau kita keliru, yakni membenci apa yang disyariatkan oleh Allah sebagai sebuah syariat, kok ngene sih syariatnya Allah? Nah, itu berarti benci sebagai sebuah syariat. Begitu, maka ini bahaya. Tapi kalau orang itu protes kepada suaminya, Pak, mbok poligami toh Pak, itu urusan lain. Itu sesuatu yang mubah, sebagaimana kita mengatakan saya nggak mau makan jengkol, soalnya kalau makan jengkol ini kudu muntah rasanya. Nah, itu urusan lain itu. Tapi kalau kenapa sih Allah kok menghalalkan jengkol, dia nggak terima dengan itu, maka ya ini sebuah masalah. Sebagaimana panjenengan karena punya hipertensi atau karena yang lain, terus nggak mau makan beberapa jenis daging kambing misalnya seperti itu ya, dengan masakan-masakan tertentu. Nah, terus jenengan menyalahkan Allah, kenapa sih Allah menghalalkan daging kambing? Nah, maka ini masalah bagi panjenengan. Tapi kalau panjenengan nggak suka daging kambing karena persoalan pribadi panjenengan, mungkin karena masalah persoalan hipertensi atau selera, ya terserah jenengan. Nah, tidak sedang mempersalahkan Allah, tidak sedang membenci syariat Allah, tapi sedang persoalan selera saja. Nah, kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah. Nah, secara
kenyataan dalam banyak kasus ya, jumlah kaum wanita itu jauh lebih besar daripada jumlah kaum pria. Ini secara kenyataan dalam banyak kesempatan, tidak setiap kesempatan ya, tetapi dalam banyak kesempatan. Nah, bagaimana solusinya kalau seperti itu? Apakah wanita-wanita ini dibiarkan tidak menikah untuk selamanya? Ataukah wanita-wanita ini dibiarkan menjadi, ya kalau lagunya itu ada kekasih gelap begitu ya? Maka tentu tidak. Ini kezaliman terhadap wanita. Membiarkan mereka tidak menikah selamanya, tentu saja kezaliman terhadap mereka. Membiarkan mereka, mohon maaf, melacur atau kemudian menjadi wanita ya, simpanan tadi yang tidak dinikahi secara sah, tentu juga sebuah perbuatan dosa. Solusinya nggak ada kecuali poligami. Begitu juga kalau misalnya ada kasus seorang laki-laki punya istri, istri itu sangat dicintai, tetapi istri ini misalnya mandul. Saat yang sama suami ini ingin punya keturunan, dan itu wajar. Wajar seorang laki-laki ingin punya keturunan, sangat wajar. Apa solusinya? Ceraikan istri pertama, kasihan. Dia sudah hidup bersama dengan suami, membangun ekonomi bersama dengan suami. Tapi wanita ini juga tidak boleh bersifat egois, karena suami juga punya hak untuk punya anak, seperti itu. Solusi yang paling rasional tidak ada kecuali poligami. Nah, seperti itu. Atau dalam kondisi-kondisi tertentu yang lain masih banyak sekali di mana poligami ini menjadi solusi bagi persoalan yang sejenis dengan ini, yang tidak bisa diselesaikan kecuali dengan poligami. Salah satunya adalah persoalan yang hari ini juga terjadi, yaitu persoalan demografi, di mana kaum wanita jauh lebih besar daripada kaum pria. Apa solusinya kalau tidak poligami? Tidak ada. Nah, oleh karena itu kaum muslimin jemaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah, Allah ini zat yang maha mengetahui segalanya. Dia mensyariatkan syariat yang indah, yang bagus, tidak boleh kita benci. Kalau kita tidak mau melakukannya, poligami itu hukumnya mubah, tidak wajib dan tidak sunnah. Kalau kita nggak mau mengerjakan, tidak ada masalah. Tapi ketika kita membencinya sebagai sebuah syariat, maka kita bermasalah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah yang bisa saya sampaikan. Insya Allah masih akan saya lanjutkan pada pertemuan yang akan datang di ayat yang ketiga, karena belum selesai. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.